Jadi kita itu tidak bisa mempercepat rezeki kita kepada Allah. Kalau berdoa mohon dipermudah rezeki kita untuk kepada kita boleh. Tetapi dikabulkannya doa kita agar rezeki kita itu dipercepat atau belum dikabulkannya itu hak Allah. Betul. Jadi intinya adalah bagaimana kita itu sendiri bisa menjaga agar rezeki kita itu senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala cukup. Dan berkah. Dan berkahnya ini yang... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu senang gak ada di sini? Senang, alhamdulillah. Pemirsa di rumah juga, insya Allah mudah-mudahan senang bersama kami di sini yang setiap pagi hadir pukul 5 dini hari di MNC TV bersama saya Irfan Hakim dan juga Ustadz Danu. Yang saya hormati Ustadz, di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Boleh tepuk tangan. Jam segini Ibu udah makan belum? Belum. Belum 2 kali. Kalau makan tuh nggak minum, terus apa namanya? Seret, nggak enak ya. Pengennya tuh lancar. Kalau got di depan rumah, mampet. Bikin penyakit juga betul. Pengennya lancar. Segala sesuatu yang lancar tuh lebih enak. Lagi di jalan tol, macet, mampet. Gak suka juga kan? Maunya lancar. Yang paling seru itu kalau lancar adalah rezeki. Amin. Gak seret ya. Tapi rezeki itu uang saja atau yang lainnya juga tersebut rezeki ya? Pinter ini, ibu-ibu tepuk tangan lah ini mah. Ibu-ibu solehah, rajin ngaji ya, banyak tahunya ya. Dan kita juga akan mencari tahu bersama dengan Ustadz Danu tentang kekhawatiran rezeki seret. Itu biasanya walaupun orang enggak apa-apa, insya Allah ada rezekinya, tapi tetap deg-degan aja. Takut rezekinya seret. Gimana supaya nggak seret, gimana supaya lancar, dan supaya tidak timbul kekhawatiran mengenai seret rezeki tersebut. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah temanya bagus, kekhawatiran rezeki seret. Jadi itu salah satu ketidakpercayaan kita kepada Allah Ta'ala. Itu jelas sekali bahwa Allah itu mengatur rezeki kita, Allah itu yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi kalau kita khawatir tentang rezeki kita seret, kalau kita sudah berusaha, berikhtiar, nggak usah khawatir, serahkan sama Allah Ta'ala. Jadi rasa khawatir rezeki seret itu adalah bentuk dari seseorang yang tidak tawakal atau belum tawakal. Jadi khawatir terus. Tetapi kalau memang rasanya itu kita dalam berikhtiar kurang masih boleh. Tetapi kalau khawatir rezekinya nggak dapat itu nggak boleh. Ada bedanya. Karena rezeki nanti yang akan memberikan adalah Allah. Iya, tetapi betul. yang kita kurang ikhtiarnya boleh. Karena beda ya ini ya. Dan makhluk hidup itu semuanya juga diberikan rezeki oleh Allah ya. Pasti. Istilahnya cacing yang di dalam tanah saja ada rezekinya. Iya ada, Ya tapi kan cacing sama manusia Ya, beda. maksudnya tapi sama-sama makhluk hidup. Iya, Cicak benar. aja yang nempel di tembok pasti ada rezeki, tiba-tiba adalah nyamuk dapat rezekinya. Nah, kalau ada cicak yang kelaparan gimana? Kan nggak pernah tahu kita. Oh iya juga sih. Iya. Tapi insya Allah pasti ada rezekinya. Pasti, insya Allah Allah yang itu mengatur. Ya. Jadi kalau umpamanya ada cicak kelaparan, ya memang pada waktu itu cicak itu dimatikan oleh Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi seorang manusia, umpamanya dia sudah berikhtiar, dia belum dapat, kemudian dia merasa rezekinya diseretin, enggak mesti. Jadi seseorang yang mencari rezeki pada titik ini, kemudian belum mendapatkan, itu belum tentu pada waktu dia ikhtiar belum mendapatkan itu dilihat dari situ aja nggak bisa. Jadi dilihat dari dulunya juga. Ya, dilihat dari dulunya juga. Pada waktu dulu dia dikasih rezeki sama Allah Ta'ala, dibiarin uang diambur-amburin di ini. Nah, suatu ketika dia turun, kemudian setelah turun dia mencoba ikhtiar lagi. Nah, dia belum dikasih rezeki sama Allah Ta'ala, nah itu normal. Karena pada waktu dulu dikasih rezeki sama Allah Ta'ala, dia tidak menggunakan rezeki itu ada di jalan Allah Ta'ala. Nah ini yang menjadikan pada suatu keadaan dia mencari rezeki,
dengan setengah mati, doa, sholat diperbagus, tapi rezeki masih belum dikasih. Saya bilang belum dikasih, bukannya seret. Belum dikasih, karena kenapa saya bilang belum dikasih? Saya nggak berani bilang seret, karena memang itu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala kepada orang tersebut. Jadi kita tidak bisa dengan Allah belum ngasih ini, terus kita mencoba ke orang pinter, nggak. Kemudian membaca ayat biar rezeki dipercepat, nggak bisa. Jadi kita itu tidak bisa mempercepat rezeki kita kepada Allah. Kalau berdoa mohon dipermudah rezeki kita untuk kepada kita, boleh. Tetapi dikabulkannya doa kita agar rezeki kita itu dipercepat atau belum dikabulkannya, itu hak Allah. Betul. Jadi intinya adalah bagaimana kita itu sendiri bisa menjaga agar rezeki kita itu senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala cukup. Dan berkah. Dan berkahnya ini yang susah. Itu dia. Boleh berdoa mudah-mudahan berkah, boleh. Tetapi berkah ini sendiri kan harus ada jalannya untuk menjadi berkah. Jadi rezeki yang menjadi berkah itu banyak. Banyak beneran. Jadi pada waktu dia itu dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala, kemudian dia agak pelit, ini dia doa berkah pun gak dikasih sama Allah Ta'ala keberkahan. Karena dia pelit. Itulah. Nah, luar biasa Ustadz, dan itu apa-apa mengajak kita untuk introspeksi. Iya. Introspeksi, mawas diri apa yang pernah dilakukan masa lalu bener. itu ya. Nggak Karena bisa. berpengaruh ternyata. Itu pengaruh, jujur. Jadi doa kita untuk berkah boleh. Tetapi apakah rezeki kita jadi berkah? Belum tentu. Karena itu bisa kita lihat, umpamanya dia nyuruh orang lain untuk udah ngapain kamu ngasih pada orang ngemis itu. Nah ini yang ngomong begitu tuh rezekinya yang dia dapat nggak berkah sudah. Gitu, jadi nggak boleh. Jadi berkah itu benar-benar dia dapat rezeki atau sebelum dia dapat rezeki itu dia ada senantiasa di jalan Allah. Kemudian diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, dia senantiasa masih ada di jalan Allah. Terus, kemudian salah satunya adalah pada waktu istrinya memohon untuk agar diberi sedikit dari uangnya si suami untuk ini, untuk itu, untuk rumah dikasih dengan ikhlas, boleh ditambahin sama suaminya. Ini suatu keberkahan. Jadi dia nggak pelit istilahnya. Betul. Makanya ketika kita berbicara rezeki dalam hal ini misal uang, harta, pertanggung jawabnya akan panjang pertanggung jawabannya nanti. Dari mana dan untuk apa. Untuk apa, nah itu benar sudah. Iya. Itu ada dalam hadis masalahnya. Oke, siap. Terima kasih Ustadz ya. Sama-sama. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Ini masih semangat. Tapi sejukan hati. Coba ya, Siraman Kolbu. Nah, itu baru semangat wanita soleha ya. Coba biar nggak ngantuk, berdiri dulu sebentar. Berdiri. Udah, tegak ya. Berdiri sudah. Aduh, berdiri aja susah banget. Udah, berdiri. Lebih segar? Belum ya? Tangannya di pipi biar nggak dingin. Udah. Aduh, imut banget sih ibu. Ya, pegang lagi pipinya. Tepuk-tepuk, jangan ngantuk. Lagi, jangan ngantuk. Bapak ayo, jangan ngantuk. Tarik nafas, hembuskan. Oke, duduk lagi, tepuk tangan ibu bapak. Hatur nuhun, terima kasih. Oke. Pas ketahuan emang pada belum sarapan. Oke, kita masih bersama dengan Ustadz Danu. Ustadz ada yang mau dijelaskan lagi? Mengenai rezeki, cara-cara kita mendapatkan rezeki sesuai dengan tuntunan Islam gimana? Ya, memang salah satunya diceritakan dalam surat Az-Zariyat. Bagaimana sih rezeki itu bisa diturunkan oleh Allah? Makanya ada salah satu firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ini, wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada jalan rezekimu. Itu diceritakan oleh Allah Ta'ala, rezeki kita di langit. Bagaimana jalan rezeki kita yang di langit itu turun kepada kita? Dijelaskan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia senantiasa berbuat kebaikan. Nah, ini umum. Jadi orang itu kalau memang rezekinya ingin dapat, berbuat baiklah. Berkata-kata baik, berpikiran baik, hormati orang tua. Kemudian jangan berkata kasar dengan orang tua, jangan berkata kasar dengan orang lain. Kemudian digali secara sosial, itu berbuat baik.
berteman. Dengan musuh pun bagaimana kita berbuat baik dengan orang yang memusuhi kita. Memusuhi kita nggak punya musuh. Orang memusuhi kita, didoakan agar dia mendapatkan hidayah. Itu berbuat baik di hadapan Allah Ta'ala. Nah kalau sudah begitu insya Allah nanti jalan rezeki kita diturunkan. Itu salah satunya gitu. Nah banyak ayat yang lain. Kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi itu sudah jelas sekali bahwa kita diminta untuk senantiasa berbuat baik. Betul. Sang Maha Pemberi rezeki adalah Allah. Maka bisa-bisa kita mengambil hati Allah istilahnya. Istilah kasarnya seperti itu. Dan dalilnya jelas. Betul, ada tuntunannya. Ada tuntunannya dalam Quran. Jadi sudah berbuat baik untuk mendapatkan rezeki itu kepada kita. Terserah rezeki sebelah mana biarkan Allah nanti yang mengaturnya gitu. Oke.